Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPU PKI yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya pada hari terakhir sidang BPU PKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan UUD 1945. Di dalam pembukaan UUD 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tema 7, subtema 3, tentang nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, agama, dan budaya.
Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, gotong royong. Budaya gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Yang kedua, musyawarah. Budaya musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga, toleransi. Budaya toleransi dalam masyarakat merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan yang ada. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Karena rasa cinta terhadap tanah airnya, para pahlawan rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan, meskipun mereka memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang beragam. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya sebagai warga negara kita menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara ke depannya. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan berusaha meneladani berbagai sifat pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Yang kedua, gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan, serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Yang ketiga, rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Yang keempat, berjiwa besar, yaitu sikap mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab.